Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Guardian season kelimanya, ataupun kita akan kembali melanjutkan season 4 sebelumnya ya. Dan pastinya yang belum menonton season sebelumnya ataupun part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Kita lanjut dari season 5 kali ini. Setengah tahun telah berlalu sejak pengorbanan Liuli menjadi benih pohon roh. Kemudian diperlihatkanlah di dunia roh, Ziran pun dikejar-kejar oleh pasukan klan bulan. Saat itu Ziran pun bersembunyi agar ia tidak ketahuan oleh mereka. Hingga akhirnya Ziran pun terkepung setelah menghabisi salah satu dari mereka. Lantas Ziran pun tidak punya pilihan lain dan melawan mereka semua. Namun ketika Ziran terdesak, Zhang pun muncul di sana untuk menyelamatkannya. Terlihat Ziran pun mengingat ketika di Tanah Suci, waktu itu Zhang pun dihajar habis-habisan dikarenakan ia sangat lemah. Ziran pun menjelaskan ia dikejar pasukan klan bulan untuk dihabisi. Sedangkan Zhang sendiri ada di daerah ini untuk mencari gendut yang terpisah. Ziran mengatakan bahwa Yinghua ingin merebut benih roh yang ia pegang, yaitu untuk menyaingi kekuatan Liuli. Saat itu Ziran pun menyuruh Zhang untuk membawa benih roh yang ia pegang. Tapi Zhang ingin kabur bersama Ziran. Hingga akhirnya Ziran pun memancing Lausa dan pasukannya agar Zhang bisa melarikan diri. Setelah Ziran terkepung, Ziran dan Lausa pun saling menyalahkan bahwa mereka berdua adalah pengkhianatnya. Lantas di saat itu Lausa pun akan menangkap Ziran dikarenakan kekuatan Ziran tidak ada di puncaknya. Hingga akhirnya Ziran pun tertangkap oleh Lausa. Namun ketika Lausa memaksa Ziran menyerahkan benih rohnya, Zhang pun muncul di sana dan berhasil menyelamatkan Ziran. Zhang juga menegaskan lebih baik melawan mereka daripada melarikan diri. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Zhang dan juga Lausa. Terlebih Ziran tidak menyangka Zhang bisa mengimbangi kekuatan Lausa. Dan mungkin itu dikarenakan benih pohon roh. Terlihat saat itu Zhang pun berhasil mengalahkan Lausa dan pasukannya. Zhang pun mengejar Lausa yang mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya Zhang pun berhasil menghabisinya, yaitu dengan satu tebasan pedangnya. Melihat hal tersebut, Ziran pun terkejut dengan kekuatan Zhang. Dan setelah hal itu, ia pun langsung menjadi pingsan. Setelah ia terbangun, Ziran pun sudah ada di rumah Zhang dan juga Mingyu. Saat itu Ziran pun menjelaskan bahwa sebenarnya benih pohon roh telah memurnikan kekuatan roh Zhang yang kacau, sehingga membuat Zhang menjadi lebih kuat lagi. Ziran pun menjelaskan ketika ia akan menanam pohon roh, Yinghua pun menyerangnya, dan ternyata Yinghua berniat menyerap benih pohon roh, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya. Dan setelah hal itu Yinghua pun akan menyerang bumi. Lantas Ziran pun menitipkan benih pohon roh kepada Zhang agar bisa membantu Zhang berlatih. Namun ternyata benih itu harus ditanam di pusat dunia roh, yaitu sebelum 72 hari. Kalau tidak, benih tersebut akan tumbuh di mana saja, yang menyebabkan hancurnya dunia roh. Sementara itu terlihat Mingyu seperti terhipnotis oleh benih pohon roh tersebut. Kemudian di malam harinya
Terlihat gendut pun menjaga Zhang yang sedang berkultivasi. Namun ia dikagetkan oleh Mingyu di sana. Mingyu pun menyuruh gendut bergantian untuk menjaga Zhang. Tapi tanpa disangka, Mingyu pun mengambil benih pohon roh dari Zhang, sekaligus ia juga menikam Zhang. "那就交给你了。" Sementara itu, Ziran yang merasakan ada yang aneh dengan benih, ia pun bangun untuk mencari Zhang. Di sisi lain, Mingyu pun pergi begitu saja membawa benih roh, yaitu dengan senyuman jahatnya. Kemudian Ziran pun muncul di sana, dan ia pun langsung saja mengobati Zhang yang sedang terluka. Ziran pun berkata, berkat kekuatan benih roh, Zhang pun berhasil selamat. Setelah itu, Todo dan Gendut pun membantu untuk merawat Zhang. Sementara itu, Ziran yang berniat mencari Mingyu, justru ia pun malah menjadi pingsan. Berpindah pada Yinghua, ia pun menjadi sangat marah kepada Wu Po, dikarenakan Lausa dan pasukannya yang begitu banyak tak becus menangkap Ziran. Wu Po pun beralasan, ini dikarenakan Zhang yang muncul dan mengalahkan semua pasukan. Lantas Yinghua mencekik Wu Po dikarenakan alasan tersebut, dan ia pun memerintahkan Wu Po untuk menjaga ketat jalan menuju pohon roh. Setelah hal tersebut, adik Yinghua yaitu Li Ji, ia pun bertemu dengan Wu Po. Dan setelah hal itu, ia pun bertemu dengan kakaknya. Saat itu Yinghua pun mengecek keadaan adiknya yang belum bisa dibangkitkan sepenuhnya dari kematian. Daripada itu, Yinghua pun akan menghidupkan adiknya kembali setelah ia menyerap benih pohon roh, dan juga menyempurnakan teknik surgawinya, yaitu untuk membangkitkan adiknya. Setelah mengeceknya, Li Ji pun berkata, ia mendengar gosip bahwa Yinghua tidak peduli jika dunia roh hancur. Saat itu Yinghua pun membela, jika bukan karena Liu Zi berpihak pada bumi, maka dunia roh akan selamat. Ia juga tidak terima waktu itu tahta Kaisar Bulan diserahkan kepada Liu Zi. Untuk itu, ia pun akan menghabisi siapapun yang memihak kepada Liu Zi. Dan ia menegaskan bahwa ia adalah Kaisar Bulan saat ini. Kembali pada Zhang dan Ziran yang baru saja terbangun. Zhang pun mengingat bahwa ia telah ditikam oleh Mingyu, dan Mingyu juga membawa benih roh. Saat itu Gendut pun menjadi terkejut mendengar hal tersebut. Lantas saat itu Ziran pun menjelaskan, alasan Mingyu mencuri benih pohon roh adalah untuk menjadi kaisar dunia roh. Tak lama setelah hal itu, Todo pun membawa poster buronan Zhang dan juga Ziran. Todo juga mengatakan ia sama sekali tidak mendengar kabar dari Mingyu. Kemudian setelah Todo tahu Mingyu berkhianat, ia pun menjadi terkejut. Tapi saat itu Zhang pun yakin Mingyu melakukan hal ini pasti ada alasannya. Sementara Ziran menjelaskan, Mingyu hanya memiliki 3 alasan mencuri benih roh, yaitu menanamnya, menyerapnya, ataupun menghancurkannya. Dan mereka pun harus menunggu sampai bulan purnama selanjutnya. Ziran pun menceritakan sejarah tentang klan Bulan dan juga klan Suyang. Diketahui mereka selalu berperang yang menyebabkan pohon roh menjadi kering. Ditambah lagi Liu Zi yang ingin menanam benih roh dihalangi oleh Yinghua. Hingga akhirnya saat itu Changling pun mengorbankan dirinya untuk menahan Yinghua agar tidak mengejar Ziran yang membawa lari benih roh. Terlebih lagi sekarang anggota klan Bulan dikendalikan oleh keluarga Yinghua. Ziran pun berkata, utamanya mereka harus merebut benih roh dari Mingyu agar mencegah orang dari dunia roh menyerang bumi. Tapi mereka tidak mengetahui Mingyu pergi kemana. Hingga akhirnya Gendut pun mengeluarkan laptopnya, dan ia pun akan menunjukkan teknologi dari bumi.
yang pastinya bisa mencari Mingyu. Namun ternyata laptop milik gendut tidak ada internetnya. Tak lama setelah hal itu, ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah orang dari klan Suyang. Diketahui ia sedang mencari Mingyu. Lantas ia pun masuk ke dalam karena merasakan ada token kekaisaran di sini. Hingga akhirnya ia pun menemukan lencana kerajaan itu ada pada Zhang. 放过啊！ 有皇家徽章的反应。 Kemudian ia pun menggertak Todo dan juga gendut untuk memberitahu di manakah Mingyu berada. Sementara itu di tempat Mozi ataupun Hailey, ia pun menemui Mingyu. Namun ternyata itu adalah Mingyu yang berbeda. Dan Mozi pun harus memanggilnya Putri Xuanyu. Lalu mereka berdua pun masuk ke tempat itu. Dan tanpa disangka yang ditemui Putri adalah Xiaoman. Akan tetapi itu adalah Xiaoman yang berbeda. Kembali pada Zhang yang baru saja terbangun, ia pun mengatakan bahwa ia menyimpan rencana kerajaan dikarenakan waktu itu Mingyu lupa menyimpannya. Namun setelah keadaan tegang tersebut, akhirnya Zhang pun berhasil mematikan pergerakan wanita tersebut. Dan saat itu mereka pun mengetahui bahwa Mingyu adalah kaisar di klan Suyang. Terlihat Ziran pun tidak suka disebut pengkhianat klan bulan. Lantas Zhang pun menjelaskan bahwa Mingyu membawa benih roh pergi semalam. Sementara itu terlihat Ziran dan wanita itu tidak suka satu sama lain dikarenakan klan bulan dan klan Suyang selalu bermusuhan. 听说月族和玄阳人不对付。那感情好，我已经迫不及待要传的沸沸扬扬的灵术树种。 Namun tak lama setelah hal itu, Wupo dan pasukan klan bulan pun sudah mengepung. Saat itu Zhang pun menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan klan bulan dikarenakan mereka dari bumi. Hingga akhirnya Zhang pun menyuruh Todo dan gendut kabur. Sementara itu nanti Zhang akan melawan Wupo. Kemudian setelah keluar, Wupo pun meminta secara baik-baik agar Ziran menyerahkan benih pohon roh. Tapi Ziran menegaskan bahwa ia tidak ingin dikendalikan oleh Yinghua. Lantas Zhang pun berkata ia akan menyelesaikan urusannya dengan Wupo. Mendengar itu, Wupo pun meremehkan Zhang yang selalu saja lemah. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlebih saat itu Wupo yakin ia pasti bisa menghabisi Zhang. 单货，今天便放你们一马。跑这么快，哪里走？倒是和之前判若两人。 Namun ketika Wupo kalah dan ketika akan dihabisi oleh Zhang, Yinghua pun menyelamatkan Wupo dari portal. Saat itu Yinghua pun tidak menyangka ternyata Zhang memiliki kekuatan seperti ini. Akan tetapi ia mengingatkan Zhang untuk jangan ikut campur dalam urusannya. Sementara itu Todo dan lainnya berada di pohon setelah melarikan diri. Saat itu muncullah pria dari klan bulan yang mengajak Ziran kembali ke klan bulan. 请随我回去吧。回去？回哪里？ 当然是玉皇城。 Namun saat itu Ziran tetap tidak akan kembali. Hingga akhirnya pria itu pergi dan mengatakan jika Ziran berubah pikiran maka bisa kembali ke klan bulan. Setelah hal itu muncullah kembali Jenderal Hongyi dari klan Suyang. Dan ternyata Senior Ye adalah leluhurnya. Hingga akhirnya ia pun mengajak gendut dan lainnya pergi. 我们先离开这边再说。诸位不用紧张，事情 Tak lama setelah hal itu, Zhang pun muncul di sana dan mengatakan bahwa Wupo berhasil melarikan diri. Kemudian Zhang dan lainnya pun pergi ke klan Suyang. Dikarenakan Hongyi punya banyak pertanyaan tentang Mingyu. Setelah sampai di sana, Zhang pun berganti pakaian. Gendut pun berkata bahwa Ziran ada di kaki gunung
dikarenakan tidak mau ikut ke klan Suyang. Terlebih Ziran juga akan merawat lukanya. Terlihat wanita itu yang bernama Sangguan Yan menjelaskan pada Zhang bahwa kata Sangguan adalah marga keluarga. Dan ternyata Mingyu adalah nenek leluhur mereka. Terlebih Nona Yan bisa mengetahui keberadaan Zhang dan lainnya dikarenakan kabar dari Senior Ye. Namun sayangnya Senior Ye sudah tiada. 地界那边大概是1000年左右。啊，地界破界那会儿，产生了一些时间波动。 Lantas Zhang pun menjelaskan bahwa Mingyu malam itu tampak seperti orang yang berbeda. Ditambah lagi saat itu Mingyu menjadi lebih dingin. Tak lama setelah hal tersebut, Hong Yi pun muncul dan membawa HP yang berisi video yang memperlihatkan Mingyu berada di makam keluarga Suyang. Dan nampaknya itu dari Jiao Qiaomen, yaitu dari Mozi. Diketahui ternyata Mozi ini dari kelompok di dunia roh yang mempelajari ilmu yang jahat. Hingga akhirnya mereka pun dibantai habis dikarenakan mempelajari hal tersebut. Terlihat saat itu Nona Yan dan Hong Yi pun menjadi khawatir apakah yang akan terjadi kepada Mingyu. Namun saat itu Zhang akan pergi untuk mencari Mingyu, yaitu bersama Gendut. Dan Hong Yi pun akan mengantarkan mereka ke sana. 这，不能耽搁，也不知道明月会怎么样。好，我们先去救下土豆。无论如何，先找回殿下再说。那我们 Terlihat ketika di jalan, Gendut pun merasa ada yang salah dikarenakan mengapa harus menunggu Mingyu agar klan Suyang bangkit kembali. Gendut pun menduga klan Suyang membutuhkan sesuatu dari Mingyu. 不可全信这帮人。不能打。明月那边肯定有什么他们需要的东西。 Sementara itu terlihat Ziran sedang asik bermain game di laptop milik Gendut. Di sisi lain, di makam keluarga Suyang, saat itu Mingyu pun bertemu dengan Ketua Nanggong. Ketua bilang ia baru selesai mempersiapkan jika nanti terjadi masalah. Saat itu Mingyu pun akan memberikan hadiah pada Ketua Nanggong jika ia sudah bangkit sepenuhnya. 这日子送我的花，我很喜欢。你唤醒了我，我还没让我看看你的脸。 Sementara itu Xiaoman sendiri berkata, sebentar lagi ia akan menjadi abadi. Setelah itu Xiaoman pun mengatakan sebentar lagi ritual akan dimulai, yaitu ketika bulan berada di tengah. Lantas saat itu Xiaoman pun memerintahkan Ketua Nanggong untuk membereskan Zhang dan juga lainnya. Dan ternyata mereka ada di luar. Terlebih Xiaoman pun akan menepati janjinya bahwa ia akan menjadi Grandmaster di klan Suyang. Sementara itu terlihat Hong Yi akan menunggu Nona Yan dan lainnya di sini. Lantas saat itu Todo pun memberikan jimat terepot pada Zhang, yaitu untuk berjaga-jaga jika nanti dalam bahaya. Kemudian Gendut pun memakai kompasnya untuk menemukan jalan. Setelah memakai kekuatannya, akhirnya mereka pun menemukan jalan, yaitu menuju bawah tanah. 小的，先说好啊，这可不是道。 Lalu ketika mereka berdua masuk ke sana, Zhang pun menjadi waspada dikarenakan pastinya banyak jebakan di makam ini. Namun ternyata mereka berdua hanya menemukan jebakan yang tidak berfungsi dikarenakan sudah lama tidak dipakai. 对不起，仙女大哥，可能您久失修了。设备老化常有的事儿。 Lantas mereka berdua pun mencoba membuka pintu di sana. Dan ketika Zhang mencoba menghancurkannya, pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Setelah mereka berdua masuk ke sana, ternyata di sana sudah ada Mozi. Saat itu Zhang pun menjadi sangat marah karena pastinya ulah Mozi yang mengendalikan Mingyu sampai seperti itu. Tapi Mozi mengatakan ia tidak mengendalikan Mingyu, dan itu adalah keinginan Mingyu sendiri. Ditambah lagi Mozi hanya diperintah untuk menahan mereka berdua, yaitu agar tidak masuk ke dalam. 而我只是来阻止各位竞选这个上灵境巅峰，怎么可能轻易就被操纵？ Hingga akhirnya Zhang dan Gendut pun akan melawan Ketua Nanggong. Setelah hal tersebut,
Terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun dengan mudah Mozi mengalahkan mereka berdua. Saat itu Mozi juga mengajari Zhang bahwa pergerakannya sangat lambat, walaupun kekuatan roh Zhang sangat kuat. Ditambah lagi, ia juga mengajari gendut yang hanya bisa memakai serangan jarak jauh saja. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun terpancing. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil melepaskan topeng Mozi. Saat itu mereka berdua pun menjadi sangat terkejut dikarenakan Mozi adalah Hailey. Dan ternyata satu tubuh terdapat 3 nama, yaitu adalah Mozi dan Ketua Nanggong dan juga Hailey. Saat itu Zhang pun mengingat Xiaoman dan ia pun bertanya di manakah Xiaoman. Tapi Hailey mengatakan Xiaoman sudah bergabung dengannya. Lantas saat itu gendut pun mengingat ketika bermain kartu bersama Todo dan juga Zhang. Kala itu ia pun mengatakan ia memiliki cara pamungkas untuk bertarung selain menggunakan cincin api. 打不到人，那这大招确实挺厉害的。呵呵，都叫大招，你说厉害不？ Hingga akhirnya mereka berdua pun memakai serangan gabungan dan berhasil mengalahkan Hailey. 玄龙破，还是回去练练再来救人吧。 Setelah hal tersebut, gendut pun selamat ketika ia akan jatuh ke jurang. Lantas mereka berdua pun pergi secara terpisah. Terlebih Zhang juga akan terlebih dahulu menyelamatkan Mingyu. Kemudian berpindah di altar utama, Xiaoman menjelaskan pada Putri Xuanyu bahwa memang makam ini dibangun olehnya. Terlebih Xuanyu juga mengetahui bahwa waktu itu Xiaoman jahat diburu dikarenakan belajar teknik rahasia untuk menjadi abadi. 联手灭杀的禁忌，我也是那时候逃去地界的。 Terlihat Putri Xuanyu juga akan mengambil kepribadian Mingyu dan ia juga akan membuat klan Suyang bangkit kembali. Setelah hal tersebut, terlihat bulan pun sudah ada di tengah dan ritual pun akan segera dimulai. Saat itu Xiaoman pun mengaktifkan sesuatu di sana yang membuat tanah bergetar hebat. Hal tersebut pun berefek pada Zhang dan juga lainnya. Kembali kepada Xiaoman, ternyata benih roh akan digunakan menjadi abadi untuk Xiaoman. Sedangkan Putri Xuanyu sendiri akan menjadi setengah dewa. Saat itu Putri Xuanyu juga mengingatkan Xiaoman agar menepati janjinya dan tidak bermain trik. 于禁的下场，我从来不打算耍什么。不要忘了，你我下过。 Sementara itu Zhang akan memasuki aula utama. Terlihat di saat itu Xiaoman pun menyadari Zhang akan masuk dan ia pun mengatakan, bukankah Xuanyu menyukai Zhang? Tapi Xuanyu mengatakan itu tidak mungkin dikarenakan waktu di bumi ia belum bangkit sepenuhnya sehingga melakukan hal konyol seperti itu. 话说，你顶着这副身体什么标记？不可能，他们有什么手段？ Hingga akhirnya Putri Xuanyu pun mengatakan bahwa ia akan mengatasi Zhang. Saat itu Putri Xuanyu juga mengetahui bahwa Zhang ada di ranah Yuanji. Tapi sayangnya Zhang masih belum bisa mengendalikan kekuatan rohnya. Lantas ketika ia bertemu dengan Zhang, Xuanyu pun berpura-pura baik kepada Zhang. Terlebih saat itu ia juga beralasan bahwa ia menikam Zhang dikarenakan tidak sadar. 你不会怪我吧？有人传信说看到你在这里。 Kemudian saat itu Zhang pun mengetahui bahwa itu adalah Xiaoman. Namun ketika ia akan bertanya soal Mozi, Zhang pun dibuat pingsan oleh Xuanyu.
Sementara itu di tempat lain terlihat Liu Li berada di pohon roh. Namun di saat itu ia pun didatangi oleh Yushi, yaitu yang menjaga pohon roh di sini. 已经长到8块了，久远的事情了。现在年轻人， Saat itu Yushi pun mengatakan ia optimis bahwa pohon roh akan digantikan dengan yang baru, dikarenakan ia berharap dunia roh ini selamat. Lantas saat itu Liu Li pun menyerap kekuatan pohon roh, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya. Ia juga meminta Yanxi untuk mengirimkan pecahan Sengtian pada Spirit Guardian. 年不崩，长公主不愧是当年。来，长公主今日来此，是为何？ 斗红卫吧。 圣天残片。 Sementara itu berpindah pada Wupo, ia melapor pada Yinghua bahwa Ziran telah berlindung di klan Suyang. Namun Yinghua tidak peduli akan hal itu. Ia pun hanya memerintahkan Wupo untuk menjaga jalan ke pohon roh, dikarenakan nantinya benih roh akan ditanam di sana. Dan ketika Ziran muncul, Yinghua sendiri yang akan mengurus Ziran. 你看我们是不是？ 无妨，我给他们备了一份大礼。下去圣地那边，你只要把碍事的喽啰。 Kembali ke aula utama, yang dimana setelah Zhang dibuat pingsan oleh Xuan Yu pun mengatakan ia yakin Zhang bisa menjadi pengikut setianya, dikarenakan orang lain bisa mengkhianatinya, akan tetapi tidak untuk Zhang. 就不下死手，留着对我有用。父亲，谁都有可能背叛我，只有他不会。会。 Hingga akhirnya ritual mereka pun dilanjutkan. Terlihat saat itu Putri Xuan Yu pun masuk ke dalam sesuatu, dan pastinya untuk menjadi setengah dewa. 比你这种老妖怪好多了。 他们没事吧？ Sedangkan di sisi Hailey, ia menaruh jimat teleport ke penjara yang sebelumnya ia dapatkan dari Zhang. Sementara itu Gendut pun menyadarkan Zhang dari pingsannya. Setelah terbangun melakukan sesuatu pada Mingyu, ia pun langsung saja melabrak Xiaoman. Xiaoman pun mengatakan bahwa ia adalah Shen Tuhui. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Shen Tuhui ini adalah pemimpin jahat yang dapat mengendalikan jiwa. Sedangkan tubuh yang ia ambil dari jiwa sebelumnya perlahan-lahan akan musnah. 失去平一的魂魄，自然也就会灭了吗？是啊，肉体毁。 Hingga akhirnya Shen Tuhui pun mengeluarkan alatnya untuk menyerang. Berpindah di luar, ketika Nona Yan dan lainnya akan masuk, Todo pun bilang ia bisa memindahkan mereka langsung ke dalam. Namun ketika sampai, justru Todo dan lainnya ada di dalam penjara. 的人继续待命。是呀，我一次最多只能传送10个人。好，这就是你所说的。 Kembali ke aula utama, Zhang dan Gendut pun menyerang senapan mesin yang menyerang mereka. Sekaligus mereka juga bertarung dengan Shen Tuhui. Namun akhirnya Zhang dan Gendut pun berhasil dikalahkan. 胖子小心！ Lantas di saat Zhang akan memanggil bantuan, justru jimat dari Todo sudah tidak ada. Terlihat saat itu Shen pun menjebak Zhang dan Gendut dengan payung ungunya. 到底遇到了什么人？不会再一时半会儿没办法打开它。你慢往后退。 Setelah hal itu, Shen pun melanjutkan ritual untuk Mingyu. Dikarenakan bulan sudah ada di tengah,
Ia pun mengatakan semuanya akan berakhir sebentar lagi. Terlebih Zhang dan juga Gendo tidak bisa keluar dari jebakan payung ungu, walaupun mereka selalu menyerangnya. Terlihat Shen Tuhui pun menegaskan, satu-satunya yang layak dikejar adalah keabadian. Lantas ia pun menyatakan, mari saksikan momen yang hebat ini bersama-sama. Setelah hal tersebut, terlihat Shen Tuhui pun masuk ke suatu dimensi bersama Mingyu. Ketika di sana jiwa Mingyu yang asli pun terbangun. Hingga akhirnya Mingyu yang asli pun ditangkap oleh Shen Tuhui. Kemudian Shen pun berniat menyerap jiwa Mingyu. Namun tiba-tiba saja muncullah burung yang menyelamatkan Mingyu. 这里是，小曼，以后就是你的了。好。 Hingga akhirnya Mingyu pun mencoba melawan Shen Tuhui. Terlihat saat itu Xuan Yu juga mengeluarkan teknik rahasianya untuk melawan Mingyu. Tapi ternyata justru ia malah menangkap Shen Tuhui. 大日天光诀，玄月殿下。 Dikarenakan Xuan Yu mengetahui bahwa Shen Tuhui ini tidak tulus dan juga berniat mengambil tubuhnya. Hingga akhirnya ketika Xuan Yu akan menghabisinya, Shen Tuhui pun berhasil membebaskan dirinya. Ia pun mengatakan ia akan menunjukkan kekuatan asli dari kekuatan rohnya. Namun pada akhirnya mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh Shen Tuhui. Sementara itu di luar, Zhang pun memfokuskan dirinya dan berhasil menghancurkan payung ungu. Kembali ke lautan pikiran, terlihat Shen Tuhui pun akan menghabisi Xuan Yu dan ia tidak peduli walaupun sebelumnya telah membuat janji mantra hati. Akan tetapi ketika itu Liu Zi pun muncul dari benih roh untuk menyelamatkan Mingyu. 日夜折磨，那你来帮我开启玄阳秘吧。等下， Setelah hal tersebut, Shen Tuhui pun keluar dari lautan pikiran dan ia pun berniat akan menyerap benih roh terlebih dahulu. Namun setelah ia keluar, justru ia pun dihalangi oleh Zhang. 我是不会让你伤害他的。你看，怎么回事？ Sementara itu Liu Zi mengatakan ia bisa muncul dikarenakan benih roh telah dipicu sehingga membuat ia terbangun. Namun Xuan Yu bilang Liu Zi akan menyatu sepenuhnya dengan benih roh, yaitu ketika benih itu ditanam. Hingga akhirnya Xuan Yu pun bergabung kembali dengan Mingyu untuk menggabungkan kekuatan agar bisa keluar dari sini. 困吧，不然那老东西吸收了灵术之力，我们只能来吧。你不是主魂吧？如果融合了，你就只能听。谢谢你。对了，山峰来。 Namun ternyata putri Xuan Yu ditipu dikarenakan Mingyu bisa keluar dari sini, yaitu dengan terhubung dengan kekuatan roh Zhang. 你就安心沉睡吧。你这个坏。 Kemudian setelah keluar, Mingyu dan Zhang pun bertarung dengan Shen Tuhui. Namun ketika pertarungan, Shen Tuhui pun tiba-tiba menjadi pusing. Dikarenakan jiwanya tidak stabil. Namun Shen Tuhui menegaskan, meski begitu, Mingyu dan Zhang bukanlah lawannya. Namun tanpa diduga, Hailey pun langsung saja menikam Shen Tuhui.
setelah Sentui ditikam oleh Hailey, lantas ia pun akan menghabisi Sentui, yaitu menggunakan formasi pembunuh 8 langit. 什么遗言？难怪那些小老鼠把毒贴，坏事便坏在这些小老鼠上。 Saat itu Sentui pun baru mengetahui bahwa Hailey sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Ditambah lagi Sentui pun tak bisa mengendalikan Hailey dikarenakan Hailey sudah melepaskan kendali Sentui. Kemudian Sentui pun menyuruh Zhang untuk menghentikan Hailey dikarenakan nantinya Xiaoman juga akan mati. Akan tetapi Hailey pastinya menghentikan Zhang. Terlihat saat itu Sentui pun mengancam Hailey jika ia membunuhnya, maka tubuh Hailey juga akan menjadi mati. Namun Hailey tidak takut sama sekali, dikarenakan hanya satu jiwa yang akan hilang. Hingga akhirnya Hailey pun menghabisi Sentui, yaitu menggunakan formasinya. Saat itu Sentui pun mengutuk Hailey dan juga para spirit guardian lainnya. 斗魂，还没有反应吗？不，败在这种可笑的能力上面。 极寒冰封，而我这些该死的斗魂们。Sementara itu, Zhang yang melihat tubuh Xiaoman sudah mati, ia pun mengingat kebersamaannya bersama Xiaoman. Saat itu Zhang pun menjadi malu dikarenakan ia mengatakan bahwa ia akan melindungi Xiaoman, sedangkan Xiaoman sudah menjadi lebih kuat. Hal itu pun membuat Zhang menjadi marah dan ia pun berniat menyerang Hailey. Namun justru Zhang terperangkap dalam buku Hailey. Hailey menjelaskan bahwa Sentui ini sangat jahat dikarenakan menggunakan sekte dan juga eksperimen manusia untuk kepentingannya sendiri. Terlebih Hailey bisa menghabisi Sentui dikarenakan Sentui menjadi lengah di saat ia berambisi menjadi abadi. Dan Hailey hanya mengambil keuntungan ketika Sentui berniat menyerap Mingyu dan juga Xiaoman. Ditambah lagi jiwa lain Mingyu bisa bangkit dikarenakan benih pohon roh. 我不过是顺水推舟罢了，想借一世之力融合你的魂魄和血脉，所以你利用了小产生了波动。 它就诞生了。 Setelah hal tersebut, Zhang pun bangkit dan mencoba melawan Hailey. Tapi tetap saja Zhang menjadi kalah. Lantas saat itu sebelum pergi Hailey pun meminta benih roh untuk diserahkan. Dikarenakan ia akan menghancurkan benih roh agar dunia roh menjadi hancur. Namun pastinya Mingyu tidak akan menyerahkannya. Dan ketika Mingyu dan Zhang akan melawan Hailey, Nona Yan dan lainnya pun muncul. 有你这号人物。 那就借一下，凭你们可挡不住我。如果加上 Lantas Hailey pun mengeluarkan gunturnya untuk melawan Zhang dan juga lainnya. Namun pada akhirnya ia pun melarikan diri dikarenakan ia mengetahui bahwa jiwa dalam dirinya masih terluka. Dan ia pun membiarkan Mingyu menyimpan benih rohnya. Terlebih ia juga mengatakan ia menunggu Mingyu dan lainnya di pohon dunia roh. Setelah hal tersebut, terlihat Zhang pun menolong gendut yang tertimpa batu. Saat itu, gendut pun mengingatkan Zhang bahwa sebelumnya Mingyu menyerang Zhang. Akan tetapi Zhang tidak percaya akan hal itu. Dan ia pun yakin bahwa itu adalah perbuatan Hailey. 这真的是明月吗？不是明月，还能是谁？太能舔了！我没事。搞鬼！干嘛？ Lantas Hong Yi dan Nona Yan pun menghormat kepada Mingyu. Namun tak lama setelah hal itu, makam pun akan runtuh. Hingga akhirnya mereka semua pun akan pergi. Setelah mereka semua ada di luar dan juga berhasil selamat, Zhang dan lainnya pun akan pulang dikarenakan mereka sudah lelah. Namun saat itu Mingyu pun masih melihat ke arah makam klan Suyang. 这是我们的职责。 那我们快回，需要尽快回凌云阁休整一下。 Kembali ke klan Suyang, Nona Yan pun mengatakan mereka harus segera menanam benih roh sebelum terlambat.
Namun pastinya nanti ketika di jalan, mereka akan disergap oleh pasukan Ying Hua. Hingga akhirnya Hong Yi pun menyarankan agar menyerang pasukan Ying Hua dan juga mengejutkan mereka. Sementara itu terlihat Ziran pun melamun tidak karuan. Todo pun mengatakan Ziran seperti itu dikarenakan game yang ia mainkan di laptop milik gendut sudah game over. Mendengar hal tersebut, gendut pun tidak menyangka bahwa Ziran telah bermain game. Dan sepertinya Ziran tidak peduli dengan dunia roh. Saat itu Todo pun mengatakan sebenarnya ia tidak ingin ikut ke dunia roh jika bukan dikarenakan Zhang dan juga Mingyu. Lantas saat itu gendut pun bertanya keadaan dunia roh kepada Ziran. Namun justru Ziran bertanya balik, apakah ada game lain di laptop? 之前看到那个学习资料的文件夹，里面啊，电脑里还有其他游戏吗？圣地是个什么情况啊？ 和地界的斗 Hingga akhirnya ketika gendut mencoba menghancurkan laptopnya sendiri, Ziran pun langsung saja merebut laptopnya. Dan setelah hal tersebut ia pun menaiki genteng. Kemudian Zhang dan Mingyu pun muncul di sana. Kemudian ketika di dalam, Mingyu pun mengatakan bahwa mereka akan melalui ngarai Lingyun untuk menuju Pohon Roh. Dan pasukan Ying Hua akan dihadapi oleh prajurit dari klan Suyang. Tak lama setelah hal tersebut, murid klan pun melapor bahwa ada pria bernama Xing Yuan yang mengenal Zhang dan juga lainnya. Di sisi lain, Xing Yuan dan Li Hua pun sedang menunggu Zhang. Sembari mereka mengobrol tentang dunia roh. 你以为我想管？我还想天天待在家里喝酒呢。那事儿也就是记录而已。山峰这小子怎么这么慢呀？热死我！ Tak lama setelah hal tersebut, Zhang dan gendut pun muncul di sana. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam klan Suyang. Ketika di dalam, Xing Yuan pun menjelaskan bahwa setelah Tiang Zongman dibubarkan, ia pun menemukan dokumen rahasia yang mengejutkan. Dan ternyata pohon roh di bumi berkaitan dengan pohon roh di dunia roh. Dan itu untuk menjaga keseimbangan dua dunia. Ditambah lagi, jika benih roh tak segera ditanam, maka bumi juga perlahan-lahan akan hancur. 正在逐渐被打破。 那会怎么样？ 两界的灵术不但源源不断的供给世界灵， 他吸收了灵术种，夺得了地界灵术，两界 地界估计也会逐渐崩溃。 Saat itu Zhang pun menegaskan tak peduli apapun itu, tapi mereka harus segera menanam benih roh. Kemudian di malam harinya, setelah Zhang berlatih, Xing Yuan pun mengatakan Zhang sekarang semakin kuat saja, dikarenakan bisa mengendalikan kekuatan roh. Saat itu Zhang pun mengingat bahwa ia diajari Hailey ketika pertarungan waktu itu. Namun ketika Zhang akan menceritakan tentang Hailey, mereka berdua pun pergi dikarenakan harus segera tidur. 气随脉转，静。大晚上别练功了，吵死人了！ Tapi ternyata Zhang tidak bisa tidur dan ia pun menemani Mingyu yang sedang menatap bulan. Zhang pun menegaskan harus segera menyelesaikan masalah ini dikarenakan sudah berlangsung lama. Berpindah kepada Ying Hua yang sedang mengobati adiknya. Saat itu ia pun mengingat ketika ayahnya berbicara bahwa Liu Zi yang akan menjadi kaisar klan bulan, dikarenakan hanya Liu Zi yang mampu menyelamatkan dunia roh. Terlihat Ying Hua juga menjadi sangat marah kepada ayahnya, dikarenakan juga mengorbankan adiknya untuk menyelamatkan dunia roh. Tapi Ying Hua dengan tegas mengatakan ia akan menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat ayahnya adalah sebuah kesalahan. 妇人之仁，也好意思。 多么荒谬！ Setelah hal tersebut, diperlihatkanlah di lembah menuju pohon roh. Pasukan Ying Hua pun sedang menjaga di sana. Dan tiba-tiba saja mereka pun diserang oleh Zhang dan juga lainnya. Terlihat saat itu Jenderal Hong Yi pun mengatakan bahwa ia akan menahan pasukan klan bulan. Sementara itu Mingyu dan lainnya pergi dari sini. Ying Hua pun melihat dengan kekuatannya
bahwa benih roh akan segera tumbuh, dikarenakan seseorang yang telah merangsang kekuatan benih roh tersebut. Lantas ia pun memerintahkan untuk mengatasi dan juga lainnya. Akan tetapi untuk Mingyu akan dibiarkan masuk. Berpindah pada Zhang dan Xing Yuan, terlihat mereka pun sedang mencari Mingyu. Namun tiba-tiba saja muncullah Wu Po dan si Kong Xiao yang menghalangi mereka. Terlebih Xing Yuan mengetahui bahwa si Kong Xiao dijadikan boneka oleh Ying Hua. Dan tanpa disangka, Wu Po pun menyiapkan hadiah untuk Zhang. Dan ternyata itu adalah Dadong. Lantas saat itu Zhang pun langsung saja menampar Wu Po. 好像是走进了另外一条路了。没错。好久不见了，山峰。 Hingga akhirnya mereka pun akan melawan musuh masing-masing. Ditambah lagi Xing Yuan pun meyakinkan Zhang bahwa ia akan mengurus si Kong Xiao yang sudah menjadi tanggung jawabnya. 是我把你害成这样的呀！这石灵恶印还弄不死我，这事儿让我来解决吧，不然我没。 Sementara itu Zhang pun akan melawan Dadong. Saat itu Zhang pun mengingat Dadong yang selalu membantunya, bahkan melakukan pengorbanan kala itu. Sementara terlihat Mingyu dan lainnya sedang menuju lokasi pohon roh. Namun muncul kembali pria klan bulan yang waktu itu mengajak Ziran kembali kepadanya. Hingga akhirnya Ziran pun akan melawan pria tersebut. Setelah hal itu, justru gendut dan lainnya pun terperangkap oleh jebakan yang disiapkan oleh Li Ji. 那我们快来了！我必须来！我来救你们！不好，快走！ Terlihat saat itu Mingyu pun akan melawan monster tengkorak yang waktu itu menyerang Tiang Zongman. Hingga akhirnya Mingyu pun berhasil mengalahkan tengkorak tersebut. Akan tetapi muncul kembali pasukan monster di sana. Kembali pada Xing Yuan dan Zhang yang sedang bertarung di lembah. Kemudian Dadong pun mengatakan, Zhang jangan ragu untuk menyerangnya jika ingin menyelamatkan dirinya. Saat itu Zhang pun menunjukkan spirit weapon yang diberikan Dadong sebelumnya. Lantas saat itu Zhang pun menggunakan spirit weapon itu untuk mengalahkan Dadong, sekaligus juga melepaskan kendalinya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dan pastinya Zhang pun berhasil mengalahkan Dadong, yaitu dengan menggunakan klonnya. 想来也是没了。等这件事结束，你输了。 Terlihat saat itu Zhang pun tidak bisa menyelamatkan Dadong, dikarenakan awalnya Dadong memang sudah tiada. Tapi saat itu Dadong mengatakan ia senang dikarenakan bisa melihat Zhang kembali. 刚刚已经击碎你体内秘术的灵气了，你现在感觉怎么样？ 这还人死了，还要给你们。 Berpindah pada pertarungan si Kong Xiao dan juga Xing Yuan, terlihat Xing Yuan pun mengetahui bahwa si Kong Xiao menggunakan teknik rahasia Liu Kongman, yaitu teknik pembunuh naga. Tapi ternyata itu tidak mempan. Hingga akhirnya Xing Yuan pun menggunakan tekniknya yang membuat si Kong Xiao sadar kembali. 可不是只把手当剑使，那便是不行了。 白心源， Namun saat itu si Kong Xiao pun tetap akan membalas dendam atas kematian adik perempuannya. Dan ternyata itu disebabkan oleh Xing Yuan. Tapi di saat ia akan menghabisi Xing Yuan, Zhang pun muncul di sana untuk menyelamatkan Xing Yuan. Terlihat si Kong Xiao pun mengingat
bahwa Zhang pernah ia kalahkan dengan mudah saat pertarungan di bumi. 山峰，你站在我面前，脸皮根本没有挡住。 Ditambah lagi Zhang juga ingat bahwa si Kong Xiao ini yang telah menghabisi kakek waktu itu. Dan Zhang pun bertekad akan membalaskan dendam kakek legend itu. Hingga akhirnya Zhang pun berhasil mengalahkan si Kong Xiao. Sedangkan di sisi Xing Yuan, ia pun akan mati dikarenakan serangan balik dari segelnya. Namun saat itu Zhang pun berhasil menyerap serangan balik dari segel Xing Yuan. Setelah hal tersebut, Zhang pun pergi menyusul Mingyu dan juga lainnya. 我死不了，你走吧。海纳百川东。 Sementara itu terlihat Ziran dan pria tersebut tidak bertarung dikarenakan pria itu hanya khawatir kepada Ziran. Dan tiba-tiba saja muncullah dua Power Ranger dari klan bulan, yaitu untuk melawan pria tersebut. Tapi saat itu pria itu mengaku kalah dikarenakan ia mengatakan bahwa ia menyukai Ziran. Kembali kepada Mingyu yang sedang bertarung melawan para monster. Tapi saat itu muncullah Changling di sana yang dikendalikan untuk melawan Mingyu. Sementara itu terlihat Wu Po pun menyadarkan Lizzie dan ia pun menyuruhnya untuk mundur. 属下救驾来迟，还请殿下。 Kembali kepada Mingyu yang berhasil mengalahkan Changling. Namun ketika itu Wu Po pun mengancam akan menghabisi gendut dan lainnya. Ditambah lagi ia juga meminta benih roh untuk diserahkan. Setelah itu muncullah Ziran dan bawahannya. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan gendut dan juga lainnya. Terlebih Ziran juga mengatakan bahwa ia akan mengatasi Wu Po di sini. 我们挡住他们。好，你们敢！ Kembali kepada Mingyu yang tiba di pohon roh. Tapi ia dikejutkan dengan adanya Hailey di sana. Saat itu Hailey pun meminta Mingyu untuk menyerahkan benih roh tersebut. Tapi tentu saja Mingyu tidak akan menyerahkannya. Hailey pun mengatakan ia hanya mempercepat kehancuran dunia roh saja. Tapi Mingyu bilang banyak orang yang berjuang hidup di dunia roh. Dan ia pun tidak akan membiarkan dunia roh hancur begitu saja. Hingga akhirnya Mingyu pun memutuskan untuk melawan Hailey. 但即使如此，也不应该毁了他。一路走来，我看到灵界愈发荒自然，不会让灵界人再对地界出手。 Li Hua dan lainnya pun muncul untuk membantu Mingyu. Saat itu gendut pun mengatakan bahwa Hailey memiliki banyak jiwa. Lantas Hailey pun berkata ia tidak punya banyak waktu dan ia pun mengalahkan satu persatu dari mereka. Kemudian di saat Mingyu melempar benih roh pada pohon, benih itu pun berhasil didapatkan oleh Hailey. 我们的海丽，他不只是海猎，还是技巧猛。啊！ Kemudian Zhang pun muncul di sana dan menegaskan bahwa ia akan menghentikan Hailey yang akan menghancurkan dunia roh. Hailey pun bertanya, bagaimanakah caranya Zhang bertemu dengan Xing Yuan? Saat itu Zhang pun mengingat ketika gendut mengatakan ada yang aneh dengan Hailey yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dan ternyata Hailey yang merencanakan hal ini dari awal. Sampai Zhang pergi ke gerbang pemburuan roh. 以及让你混入门宗大会最高会场修行。你的玄黄剑
Dan ternyata selama ini Hailey membantu Zhang secara diam-diam. Terlebih Hailey juga mengatakan bahwa Xiaoman sudah ada di bumi. Ia juga menyalahkan Zhang yang menyakiti Xiaoman dengan meminta Xiaoman bergabung ke tentara logistik. 你是觉得我拖后腿吧？申凤，你为什么要我加入雇佣组？不，是你害的。 Ditambah lagi Xiaoman ingin melindungi bumi dengan menerima kekuatan si gembar gila. Walaupun ada harga yang harus dibayar. Saat itu Hailey pun tidak akan memaksa Zhang untuk memihak kepada bumi. Dikarenakan itu adalah pilihan dari Zhang. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah Yinghua di sana. Dan ia pun mengetahui bahwa Hailey berniat menghancurkan dunia roh. Namun saat itu Hailey pun menantang Yinghua untuk bertarung. Tapi saat itu Yinghua pun meremehkan Hailey yang begitu sombong. Hingga akhirnya Yinghua dan bawahannya menyerang Hailey. Akan tetapi saat itu Wu Po pun menyerang Yinghua dikarenakan dikendalikan oleh jiwa kembar milik Hailey. Lantas saat itu Li Ji pun melindungi kakaknya yang akan diserang oleh Hailey. 道教我忘了，贺生肖，你是什么时候下的手？好了，你也上路吧。 Dan ketika Hailey akan pergi, ia pun menjelaskan kepada Zhang, ia tidak melakukan ini dari awal dikarenakan waktu itu ia masih dikendalikan oleh Sentui. Tapi dikarenakan Sentui sudah dihabisi olehnya, ia bisa menjalankan semua rencananya dengan lancar. Ia juga menyalahkan Zhang yang tidak berpihak kepada bumi. Dan ia juga akan menggunakan kekuatan pohon roh bumi untuk menghancurkan dunia roh. Dan tidak ada lagi yang namanya Spirit Guardian. Terlebih sebenarnya Hailey ingin menjadikan Zhang sebagai penjaga gerbang roh. Namun ia lupa bahwa Zhang kurang yakin kepada hatinya. Lantas ia pun menyuruh Zhang membawa teman-temannya pulang ke bumi dan juga menjadi orang biasa saja. Namun tak lama setelah hal tersebut, muncullah Liu Li di sana dan ia pun akan mencegah Hailey menghancurkan dunia roh. 等等，不用，是闲事儿，但是这些后辈就是不让人省心。 Saat itu, Liu Li pun menyuruh Hailey untuk menyerahkan benih. Dan mereka tidak harus bertarung. Tapi saat itu Hailey pun mengatakan bahwa ia akan memastikan benih ini tidak tumbuh di sini, yaitu selama 10 menit. Hingga akhirnya pertarungan mereka dilanjutkan. Terlihat pertarungan mereka sampai ke dimensi lain. Tapi saat itu Liu Li berhasil mengambil benih roh. Namun sayangnya Yinghua pun langsung saja menelan benih tersebut, yang menyebabkan ia menjadi monster. Saat itu ia pun merasakan bahwa kekuatan terus datang kepadanya. Hingga akhirnya Yinghua pun menyerang semua orang yang ada di sana. Lantas saat itu Zhang pun mencoba melawan Yinghua. Tapi Zhang dengan mudah dikalahkan. Dikarenakan Yinghua sangat kuat setelah baru saja bergabung dengan benih.他苏醒的灵术之力就如此强大，如果等他完全吸收。 Namun saat itu muncullah Liu Zi yang menyelamatkan Zhang dan juga lainnya agar segera melarikan diri. Tapi Yinghua mengatakan setelah ia sepenuhnya bergabung dengan benih roh, maka ia akan menghabisi semuanya. 还不是易如反掌！你们快跑，我撑不了多久。果不是你，离姬又怎么会变成这行尸走肉？ Terlihat saat itu Zhang pun membakar tanda rohnya dan ia pun bertekad melindungi bumi. Dikarenakan ia adalah Spirit Guardian. Kemudian Yuxi pun keluar dari rumahnya dan memberikan pecahan Sengtian pada Zhang yang sebelumnya diberikan oleh Liu Li. Dan setelah Zhang menyerapnya, terlihat Zhang pun tidak bisa mengendalikannya.
Tapi ketika itu Zhang dibantu oleh Liu Zi untuk menstabilkannya. Lantas hal itu pun membuat Ying Hua terkejut dikarenakan Zhang bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Hingga pada serangan selanjutnya Zhang pun berhasil menghabisi Ying Hua beserta adiknya. 不可能控制这么庞大的力量，究竟是为什么？玄黄诛心斩，潜龙，离姬。 Setelah hal tersebut, pohon roh pun tumbuh. Namun itu tidak stabil dikarenakan tidak ditanam di pusat dunia roh. Lantas saat itu Zhang pun mencoba memindahkan pohon roh ke altar utama. Hingga akhirnya dengan bantuan kekuatan roh Mingyu dan juga lainnya, Zhang pun berhasil memindahkan pohon tersebut. 山峰，糟糕，元术一旦。 Dan seketika itu juga area sekitar pun menjadi hijau. Tapi pohon roh tidak stabil lagi dikarenakan belum ada tuannya. Ditambah lagi harus ada yang mengorbankan dirinya untuk menjadi bagian dari pohon roh. Lantas ketika Ziran akan menjadi bagian dari pohon roh, justru saat itu Mingyu dengan senang hati akan menjadi bagian dari pohon roh. Terlihat saat itu Mingyu pun mengingat kebersamaannya bersama Zhang. 别说话，有点激动的事。 Namun tiba-tiba saja Liu Li pun muncul di sana dan ia pun mendorong Mingyu ke belakang. Dan ternyata ia akan mengorbankan dirinya untuk menjadi bagian dari pohon roh. 在我的手里，以后可就靠你了，别再像个傻子废物一样。啊，伤势治愈了。 Setelah hal tersebut, Zhang dan lainnya pun akan diusir dari dunia roh dikarenakan mereka dari bumi. Ditambah lagi saat itu Mingyu pun menolak pergi ke bumi bersama Zhang dikarenakan dunia roh ini membutuhkannya. 在呀，站着！我是玄阳的公主。等着我，我会回来找你的。 Setelah kejadian tersebut, Zhang dan lainnya pun ada di bumi termasuk dengan Ziran. Terlebih Ziran pun mengatakan ia akan memulai kehidupannya di bumi. 2 tahun kemudian terlihat semuanya menjadi normal kembali. Terlihat saat itu Gendut juga bekerja kembali menjual daging panggang. Sementara Todo menjadi kurir. Sedangkan Ziran menjadi pro player dan berhasil menjuarai kompetisi e-sport. 啊，任姐你也在啊？老板，再加3串烤腰子。好。早知道当初就不该把电脑借给他。现在 Diketahui ternyata Zhang masih menjadi satpam penjaga gerbang roh. Lantas saat itu Xingyuan juga ada di sana dan ia pun memesan makanan. Ia pun memberitahu bahwa besok Zhang akan pergi ke dunia roh. Tak lama setelah itu, Xiaoman pun muncul di sana. Hal itu pun membuat Gendut terkejut. Tapi ternyata Xiaoman tidak mengenal mereka. Terlihat di sisi Hailey, ia pun sedang memantau mereka dari jauh. Berpindah pada Zhang yang sedang berjaga di gerbang pohon roh. Terlihat di sana juga ada Liu Zi. Zhang pun mengatakan ia penasaran tentang dunia roh sekarang. Namun tanpa disangka Mingyu pun memanggil Zhang dan akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali. Oke guys, itu adalah akhir dari season 5. Dan untuk bagian selanjutnya kita harus menunggu season 6-nya, oke? Dan semoga saja tidak lama ya.
Dikarenakan memang season 5 ini Zhang menjadi lebih overpower gitu ya. Dikarenakan season sebelumnya dia sangat nolep dan juga sangat tidak overpower gitu. Sepertinya cukup, dan nanti akan membahas lagi Dong Hua yang tentunya tidak kalah seru, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, oke? Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.